Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodiatul Diniyah dengan NIM 2121286. Saya berasal dari PAI 5F. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran akidah akhlak yang berjudul akhlak tercela. Yang pertama yaitu pengertian fitnah. Fitnah merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang artinya cobaan atau ujian. Berasal dari kata fatana yang berarti membakar. Dalam kitab Al-Ta'rifah, Abi Al-Hasan Al-Jarjani mendefinisikan fitnah sebagai sesuatu yang dapat menjelaskan pribadi manusia, apakah ia baik atau jahat. Sebagaimana dijelaskan ketika membakar emas, niscaya akan mengetahui emas itu asli atau palsu. Di dalam kamus bahasa Arab Hibbani, fitnah disebutkan dalam beberapa makna seperti kesesatan, kekufuran, keelokan yang memikat hati, batu ujian, cobaan, aib, noda, dan kegilaan. Sedangkan dalam kamus Al-Munawwir disebutkan makna fitnah yaitu memikat, menggoda, membujuk, menyesatkan, gila, menyimpang, dan masih banyak kata yang mempunyai padanan makna fitnah lainnya. Secara umum, masyarakat tidak lagi asing mendengar kata fitnah, baik di kalangan umat Islam maupun non-Islam. Akan tetapi pada permasalahan fitnah oleh sebagian, banyak orang hanya diartikan sebagai kata bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran. Hal ini merupakan dampak kata serapan bahasa Arab ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang akhirnya kini menjadi paham yang mengakar pada masyarakat Indonesia bahwa makna fitnah hanya sebatas bohong. Selanjutnya yaitu pengertian berita bohong atau hoak. Hoak merupakan berita palsu yang sekarang ini sedang marak di kalangan masyarakat. Fenomena hoak bukan lagi hal yang jarang terjadi termasuk di Indonesia, khususnya di media sosial. Hoak dapat membuat masyarakat resah karena informasi yang tidak diketahui kebenarannya. Karena semakin berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi juga membuat hoak dapat beredar dengan cepat di masyarakat melalui media sosial. Berita bohong atau hoak yang menyebar di kalangan tentu memiliki variasi dan dimensi yang beragam. Di antaranya yaitu berita-berita hoak yang menyudutkan dan mendikreditasi Islam dan kaum muslimin. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini merupakan hasil rekayasa orang-orang dengki terhadap kaum muslimin. Selanjutnya yaitu mereka berusaha menyulut api fitnah di kalangan kaum muslimin dan membakar semangat yang mempunyai girah tinggi terhadap Islam, sehingga banyak orang awam yang termakan dan dipermainkan oleh suatu berita atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berita bohong atau hoak tersebut muncul karena banyak faktor yang melatar belakangi. Salah satunya digunakan sebagai sarana yang dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam untuk memerangi kaum muslimin. Akan tetapi seorang muslim yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah tidak akan terpengaruh api fitnah yang dibuat oleh orang-orang yang membenci Islam. Selanjutnya pengertian tajassus. Tajassus berasal dari kata tajassasa yang artinya memata-matai atau menyelidiki. Sedangkan menurut istilah ialah dinamakan dengan memata-matai atau mengorek-ngorek berita. Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tajassus adalah mencari-cari kesalahan orang lain dengan menyelidikinya atau memata-matai. Dan sikap tajassus ini termasuk sikap yang dilarang oleh Al-Quran maupun hadis. Selanjutnya, tajassus merupakan salah satu sifat tercela yang disebabkan oleh tidak adanya kepercayaan terhadap orang lain, menyebabkan seseorang untuk melakukan perbuatan batin yang disebut su'uzon, yang melakukan perbuatan yang membentuk tajassus. Cara menghindari perbuatan tajassus antara lain adalah sebagai berikut.
Yang pertama, sibuklah memikirkan kesalahan diri sendiri dan melupakan kejelekan orang lain. Dua, mengintrospeksi diri. Dan selanjutnya, menjaga kemurnian hati agar tidak berprasangka buruk terhadap orang lain, karena tajasus ini berawal dari prasangka buruk. Hadis tentang tajasus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wazzanna fa inna zanna akhzabul hadisi wal tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala khuzu wa kunu ibadallahi ihwanan, yang artinya berhati-hati. Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad bersabda, berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena berprasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita dan kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.